Halo cuyers, buat kalian yang baru gabung atau ngerasa ketinggalan alur ceritanya, pastiin buat cek di playlist di channel ini ya, supaya bisa nonton episode sebelumnya secara berurutan. Oh ya, jangan lupa juga buat intip judul-judul video lainnya ya di channel ini. Terus buat kalian yang ingin kasih mimin kopi buat temenin ngedit biar makin semangat, linknya sudah ada di deskripsi atau bisa cek di halaman channel yang sudah mimin sematkan. Yuk langsung saja. Walter akhirnya menjelaskan bahwa benda di hadapan mereka bukan sekedar eksperimen biasa. Ia menyebutnya sebagai organisme buatan, sesuatu yang diciptakan langsung dari darah Dale. Mendengar itu, Dale refleks menoleh kembali ke arah tabung raksasa tersebut. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa gumpalan daging menjijikan itu berasal dari dirinya sendiri. Walter melanjutkan penjelasannya. Menurutnya, darah Dale memang mampu mendorong kemampuan fisik seseorang hingga batas ekstrim, tapi efek itu tetap memiliki batas. Penyuntikan darah saja tidak cukup untuk menggunakan kemampuan khusus iblis. Untuk sampai ke tahap itu, seseorang harus terlebih dahulu menaklukkan iblis yang bersangkutan. Kebingungan jelas terpancar dari wajah Dale. Ia kembali melirik organisme tersebut dan menanyakan apa hubungannya dengan semua penjelasan itu. Walter lalu menunjukkan sebuah tabung kecil berisi cairan berwarna gelap. Ia menjelaskan bahwa darah Dale telah dipisahkan menjadi dua bagian, organisme buatan dan serum. Ketika seseorang yang telah disuntik serum memanggil nama iblis, jiwa iblis itu akan ditarik dan dikurung ke dalam organisme buatan tersebut, lalu dipanggil ke dunia nyata melalui metode khusus. Disitulah Hannah menyela. Menurutnya itulah cara skuad pembunuh dewa nantinya menggunakan kekuatan iblis. Istilah itu kembali terdengar asing di telinga Dale. Ia mengulanginya pelan, seolah mencoba mencerna maknanya. Namun Hannah tidak memberi waktu lama. Ia segera menjelaskan bahwa masih ada banyak masalah yang harus dihadapi. Menaklukkan iblis bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Ia kemudian memperlihatkan laporan seleksi di sebuah tablet. Dari 140 orang yang mendaftar, hanya 100 yang mampu bertahan pada tahap penyuntikan serum. Masalah sesungguhnya muncul pada tahap berikutnya, yaitu penaklukan iblis itu sendiri. Saat peserta memanggil nama iblis, jiwa iblis akan dipanggil ke dalam organisme buatan dan mereka harus menaklukkannya secara langsung. Hasilnya pun nyaris bencana. Dari seluruh peserta, 99 gagal, 60 diantaranya mengalami luka serius. Pada akhirnya dari 140 orang hanya satu yang berhasil menaklukkan iblis tersebut. Itu adalah Katarina Basic. Itulah nama panggilan Katie. Kini Katie menjadi anggota pertama skuad pembunuh dewa. Adegan pun beralih ke sebuah laboratorium lain, tempat Katie bersiap menjalani prosedur pelatihan dasar. Di balik kaca pengaman, para peneliti bergerak cepat, memastikan setiap perangkat berfungsi dengan sempurna. Protokol pelatihan diaktifkan, tanda pita organisme dipantau, dan injektor diperiksa satu persatu. Katie terlihat tidak sabar. Setelah menunggu seharian penuh, ia mendesak agar pelatihan segera dimulai. Seorang petugas bernama Q, penanggung jawab manajemen informasi markas timur, memintanya bersabar sejenak. Ia memastikan bahwa Katie memahami tujuan pelatihan hari itu. Baginya latihan itu terdengar sederhana, menangkap dan menaklukkan iblis, itulah yang ia pahami. Q membenarkan, tetapi dengan catatan, target sebelumnya adalah iblis level rendah, lawan hari ini berbeda. Iblis level menengah, menurut mantan komandan Walter, memiliki kekuatan tempur setara 1 batalion penuh. Segala kemungkinan telah dipersiapkan, tetapi Q tidak menutupi kenyataan bahwa Katie bisa saja mati. Peringatan itu justru dibalas tawa penuh percaya diri. Katie menyatakan bahwa jika ia memang ditakdirkan mati karena hal semacam ini, ia seharusnya sudah mati berkali-kali sebelumnya. Ia meminta mereka menonton dan menikmati bagaimana dirinya bertarung. Tanpa menunggu aba-aba lagi, ia mengaktifkan pemantik khusus yang terhubung dengan baju perang hasil modifikasinya.
Perangkat itu dirancang agar serum dapat tersuntik otomatis ke tubuhnya. Seketika, peningkatan fisik terasa mengalir di seluruh tubuh Katie. Q memberikan instruksi terakhir. Saat siap, ia diminta memanggil iblis nomor 8, kemampuan yang masih belum terdata. Rencana awal hanyalah misi pengintaian. Namun kata pengintaian langsung dipotong. Katie menolak mundur. Ia pun memanggil nama iblis itu dengan lantang, yaitu Farag. Seketika organisme buatan di hadapannya bergetar hebat. Gumpalan daging itu mengembang dan mengeram. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan muncul dari dalam. Melihat sosok iblis di hadapannya, ekspresi Katie berubah drastis. Q sendiri terpaku. Seharusnya hanya satu jiwa iblis yang bereaksi. Namun yang muncul bukanlah satu, melainkan banyak. Hampir satu batalion penuh. Barulah ia menyadari arti sebenarnya dari perbandingan kekuatan itu. Meski terkejut, Katie segera mengencangkan rahangnya. Ia mengakui tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi baginya hanya satu solusi, menghancurkan semuanya. Para iblis pun menyerang secara bersamaan. Dalam tekanan itu, Katie bergumam memanggil nama iblis lain. Seketika puluhan mata terbuka di belakang tubuhnya, memberi penglihatan menyeluruh atas setiap pergerakan musuh. Dengan bantuan itu, ia mulai membantai iblis-iblis tersebut satu persatu. Namun, ia sadar betul akan satu hal. Sebanyak apapun yang ia bunuh, kelelahan tetap akan menjadi akhir dirinya. Maka sambil menghindari serangan berikutnya, tubuhnya melesat ke arah langit-langit laboratorium. Di sana ia berhenti sejenak, berpikir keras, mencari satu-satunya jalan keluar dari situasi mustahil tersebut. Saat di langit-langit tersebut, ia pun berpikir sejenak. Sebenarnya menggunakan dua kekuatan iblis sekaligus cukup membebani tubuhnya. Namun karena saat ini ia tidak punya pilihan lain, alih-alih menghentikan tindakan nekatnya itu, Katie malah memanggil kekuatan satu iblis lagi, yaitu Anak. Sehingga saat ini Katie menggunakan 3 kekuatan sekaligus. Kemampuan Anak adalah meningkatkan jangkauan serangan, jadi sangat cocok untuk menghadapi musuh yang sangat banyak. Dalam satu kali tebasan, puluhan iblis terbelah menjadi 2 dengan pedang pendek yang Katie miliki. Dan saat ini hanya tertinggal satu iblis yang besar. Q saat itu sangat khawatir dan menyuruh Katie untuk menghentikan ini karena menurut Q, ia sudah cukup mengumpulkan data. Namun Katie tetap bersikukuh jika ia akan menghancurkan semua iblis yang ada. Namun saat melawan iblis besar tersebut, Katie merasa jika iblis besar tersebut lebih cepat dan kuat. Ia tak tahu bagaimana cara mengatasi iblis tersebut. Katie pun terdesak oleh cengkraman iblis tersebut. Di saat seperti itu, tiba-tiba ia mengingat perkataan Walter bahwa iblis menuntut rasa sakit yang sepadan sebagai imbalan untuk meminjam kekuatan mereka. Namun karena manusia mempunyai ambang batas dalam mengatasi rasa sakit, ketika manusia melebihi batas ambang itu, maka 2 hal yang akan terjadi. Pertama, manusia akan mati, dan kedua, iblis akan mengambil alih tubuh manusia tersebut. Katie tahu jika ini adalah pertaruhan, karena itu ia pun memanggil kekuatan iblis keempat, yaitu Giselle. Namun sebelum ia mengucapkan nama iblis keempat, tiba-tiba saja Dale datang menutup mulut Katie. Dale membuat iblis besar tersebut terbelah menjadi beberapa bagian dengan kekuatan dari Braz, seraya berkata kepada Katie apa yang ia coba lakukan. Ia berkata kepada Katie mengapa ia mencoba bunuh diri dengan memanggil banyak kekuatan iblis sekaligus. Saat ini, atas perintah dari Walter, Katie merupakan partner yang akan disandingkan dengan Dale. Jadi menurut Dale, jalan Katie masih panjang. Meskipun ia masih belum berpengalaman dalam menggunakan teknik iblis, namun Katie memiliki naluri bertarung yang sangat luar biasa. Dale merasa jalan masih panjang dan Katie tidak perlu terburu-buru. Beberapa waktu kemudian, Dale terlihat duduk termenung di dalam kamarnya. Pandangannya tertuju pada sebuah potret keluarga yang ia genggam erat. Kenangan lama kembali menyeruak, terutama suara The Point yang masih terngiang jelas di benaknya. Makhluk itu pernah mengatakan bahwa ia akan membebaskan jiwa Dale di tempat di mana ia dan keluarganya dulu pernah tinggal.
Namun hingga kini, Dale masih tidak memahami maksud dari perkataan tersebut. Tempat itu seharusnya sudah lama lenyap bersama keluarganya. Lamunan Dale terhenti ketika seseorang mengetuk pintu kamarnya. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Q masuk memperkenalkan dirinya sebagai petugas manajemen informasi. Kedatangannya bertujuan untuk memeriksa data Dale yang dikumpulkan saat ia sempat pingsan. Saat Dale melirik catatan yang dibawa Q, ia mendapati bahwa informasi tentang dirinya sangat sedikit. Hanya ada fisik dasar dan akses ke tanah suci. Menyadari hal itu, Q buru-buru menyembunyikan catatannya sambil tertawa canggung. Namun kemudian Q menyampaikan sesuatu yang lebih serius. Berdasarkan data yang ia kumpulkan, Dale berasal dari wilayah timur dan kehilangan orang tua serta saudaranya sebagai bentuk pengorbanan kepada dewa. Anehnya, lokasi tempat Dale tinggal sebelumnya telah ditemukan, tetapi tidak ada tanah suci yang terdeteksi di sana. Karena kejanggalan tersebut, Q mengajak Dale dan Katie untuk pergi langsung ke wilayah timur guna melakukan investigasi. Katie sendiri tidak bisa memahami alasan pemeriksaan ini. Menurutnya mustahil jiwa seseorang diambil tanpa adanya tanah suci. Namun Dale mengingatkan sesuatu yang berbeda. Ia yakin pernah melihat seorang dewa di tempat keluarganya dikorbankan, seorang dewa misterius dengan lingkaran hitam. Informasi itu membuat Q terkejut karena melihat dewa di luar tanah suci hanya pernah tercatat dalam satu kasus langka, yaitu ritual penurunan dewa. Setibanya di lokasi, mereka mendapati sebuah kawah besar raksasa, seperti bekas jatuhnya meteor. Q segera menyadari bahwa itu adalah jejak penurunan dewa. Bahkan Katie yang sudah berpengalaman belum pernah melihat jejak sebesar itu sebelumnya. Ukurannya menunjukkan bahwa dewa yang turun bukanlah entitas biasa. Namun Dale merasakan kejanggalan lain. Meski tempat itu jelas bekas ritual penurunan, jumlah korban yang dikorbankan hanya 3 orang. Orang tuanya dan saudaranya. Itu tidak sebanding dengan skala jejak yang ditinggalkan. Q menduga bahwa Dale mungkin mengalami gangguan memori akibat menyaksikan ritual tersebut. Namun Dale menolak anggapan itu. Ia merasa ingatannya sangat jelas. Sayangnya sebelum ia bisa menjelaskan lebih jauh, sebuah tembakan tiba-tiba menembus perutnya. Tubuh Dale pun terhempas ke tanah. Q berteriak panik, sementara Katie segera mencari arah datangnya serangan tersebut. Di kejauhan, 2 pria bersenjata sniper terlihat mengamati mereka. Salah satunya seorang pria botak menyadari bahwa tembakannya mengenai sasaran yang tidak ia maksudkan. Mereka berdua berdiskusi singkat dan memutuskan untuk menyingkirkan korban yang telah tertembak. Meski demikian, pria berambut kuncir justru berteriak memperingatkan Q dan Katie agar segera pergi, dengan dalih bahwa mereka tidak berniat membunuh siapapun. Situasi itu membuat Katie semakin kesal, bukan hanya karena Dale tertembak, tetapi juga karena mereka berada jauh dari markas tanpa alat transportasi. Dengan nada penuh sarkasme, ia meluapkan kekesalannya kepada 2 penyerang itu. Melihat Katie tiba-tiba berlari, kedua pria itu mengira ia melarikan diri dan merasa puas karena perintah mereka dipatuhi. Namun tanpa mereka sadari, Katie justru memanjat kontainer itu dengan ekspresi seringai di wajahnya. Saat salah satu dari mereka masih berbicara santai, pria botak tiba-tiba terdiam. Ia baru saja menyadari bahwa Katie sudah berada tepat di atas kontainer. Menatap mereka dengan tatapan berbahaya, menandakan bahwa situasi baru saja berbalik arah. Katie melesat seketika, tubuhnya bergerak secepat kilat, dan dalam sekejap mata pedangnya sudah hampir menyentuh leher pria botak itu. Namun sebelum tebasan itu sempat mengenai sasaran, pria berambut kuncir segera bereaksi. Ia mengangkat senjatanya dan menodongkannya langsung ke arah Katie. Tangannya gemetar karena panik. Situasi membeku sesaat. Di tengah ketegangan itu, Katie justru berbicara dengan nada dingin, seolah tidak mempedulikan ancaman di hadapannya. Ia bertanya kepada Dale tentang apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap orang-orang seperti ini, mengingat perintah komandan yang melarang mereka untuk mempercayai para pemuja dewa. Pria berambut kuncir salah paham. Ia mengira Katie sedang berbicara kepadanya dan semakin panik, bahkan menyebut Dale sebagai kekasih Katie yang bernasib sama dengan korban sebelumnya. Namun, ketakutannya berubah menjadi teror murni ketika ia akhirnya menyadari sesuatu yang mustahil. Dale sudah berdiri tepat di belakangnya.
Wajah pria itu pucat pasi, tubuhnya menegang dan pikirannya seolah berhenti bekerja. Dari belakangnya, suara Dale terdengar tenang namun mengandung tekanan luar biasa. Ia mengatakan bahwa keputusan untuk membunuh atau mengasihani mereka sepenuhnya terserah kepada Katie. Pria berkuncir menjerit ketakutan. Dengan panik, ia menembakkan seluruh peluru yang ia miliki ke arah Dale. Peluru-peluru itu menembus tubuh Dale, melubangi dadanya dan perutnya. Namun yang terjadi justru membuat pria itu semakin putus asa. Dale tetap berdiri, tidak roboh dan tidak mati. Dale menatapnya dengan emosi. Ia mempertanyakan jika dirinya disebut dengan monster, lalu apa sebutan yang pantas bagi mereka yang memburu persembahan manusia kepada para dewa. Ketakutan pria berambut kuncir berubah menjadi permohonan. Ia berlutut, menangis, dan memohon ampun. Ia mengaku memiliki istri dan anak perempuan dan melakukan semua ini karena paksaan. Jika ia gagal memberikan persembahan bulan depan, keluarganya sendiri yang akan dikorbankan. Ia bahkan bersumpah akan meninggalkan para dewa dan menganggap Dale sebagai penyelamatnya. Namun sebelum pengakuan itu selesai, sebuah tembakan terdengar. Kepala pria itu meledak seketika. Q berdiri di belakangnya dengan pistol terangkat. Wajahnya dipenuhi dengan jijik sekali pada pria itu. Dale terkejut dan mempertanyakan tindakan Q. Namun Q dengan dingin menjelaskan bahwa pria itu telah berbohong. Tanda di sisi lehernya menunjukkan jumlah persembahan yang telah ia lakukan selama ini. Tanda khusus milik pendeta Tanah Suci Selatan. Pendeta wilayah itu tidak memiliki pasangan ataupun anak. Semua ceritanya hanyalah sandiwara untuk menyelamatkan diri. Q kemudian membuka kontainer di dekat mereka. Di dalamnya terdapat orang-orang yang terikat, sebagian besar dalam kondisi sekarat. Itu adalah pengorbanan manusia yang sedang diangkut. Dia hanya bisa terdiam melihat pemandangan tersebut. Katie kemudian mengingatkan bahwa mereka diperintahkan untuk tidak membunuh para pemuja dewa. Q menoleh ke arah pria botak dan menjelaskan bahwa orang itu bukanlah pemuja, melainkan pendeta. Untuk sementara ia akan dibiarkan hidup demi menggali informasi lebih jauh tentang Tanah Suci Selatan. Pria botak itu sempat mengucapkan terima kasih dengan penuh harap, mengira dirinya selamat. Namun Q menambahkan dengan terang bahwa mereka akan membunuhnya setelah semua informasi yang dibutuhkan didapatkan. Mendengar itu, wajah pria botak langsung membeku dan kebingungan dalam ketakutan. Singkat cerita, Regu Dale membajak kendaraan kontainer tersebut dan menyelamatkan para sandera. Di antara mereka, Dale melihat seorang bayi yang digendong ibunya. Pemandangan itu membuatnya diam lama. Perasaannya dipenuhi rasa iba. Katie kemudian berbicara tentang kenyataan pahit dunia ini. Banyak orang yang melakukan apapun demi keluarga mereka, bahkan melawan dewa, menjual dewa, bahkan menjual manusia kepada dewa. Ia menyebut bahwa kebanyakan orang kafir memilih melawan para dewa setelah kehilangan keluarga mereka. Komandan Walter kehilangan istrinya, Hannah kehilangan kakaknya. Dale lalu bertanya tentang alasan Katie sendiri melawan para dewa itu. Katie terdiam sejenak. Ia akhirnya mengaku bahwa ia memiliki seorang kakak yang sangat ia sayangi. Namun dalam ingatannya, kakaknya telah membantai rekan-rekannya sendiri dan ternyata adalah seorang pemuja dewa. Dengan suara dingin, Katie mengatakan bahwa jika suatu hari ia bertemu kembali dengan kakaknya, maka ia harus membunuhnya dengan tangannya sendiri. Ia tidak menjelaskan lebih jauh dan Dale pun tidak memaksa. Sementara itu, di wilayah utara di lokasi kawah yang sebelumnya ditinggalkan oleh Regu Dale, dua sosok terlihat berdiri di tengah bekas reruntuhan tersebut. Salah satunya adalah karakter yang bernama All Knowing One. Ia mengatakan bahwa mereka akhirnya gagal menghentikan dia untuk muncul. Peringatan yang ditinggalkan justru berbalik menjadi bumerang, dan ia tidak lagi mampu melacak penyebaran pasir pertanda itu. Seorang pendeta kemudian melaporkan bahwa 3 dewa telah mengirimkan pesan baru-baru ini dan bertanya apakah mereka perlu menyalakan lilin. All Knowing One menyatakan bahwa para dewa itu menghubungi dengan sangat cepat. Setelah lilin dinyalakan, 3 sosok dewa pun muncul dan berkomunikasi dengan mereka. All Knowing One pun menyapa 3 dewa itu dan percakapan pun dimulai. Salah satu dewa menanyakan tentang gimana penziarahan All Knowing One saat ini. Sementara dewa yang lain dengan kasar menuntut penjelasan tentang ramalan yang belum dikirimkan. Dengan tenang, All Knowing One menyatakan bahwa ramalan tersebut telah berakhir.
dan berterima kasih karena para dewa telah membantu mewujudkannya. 3 dewa itu pun terkejut karena ramalan tersebut benar-benar terjadi sesuai prediksi. Namun All Knowing One menegaskan bahwa para dewa sendirilah yang pertama kali mengingkari janji. Mereka mengabaikan peringatannya dan memindahkan pelayanan kuil pusat karena ketakutan. Takut akan turunnya keturunan dewa sejati. Berbeda dengan para dewa yang terjebak dalam batas tanah suci, entitas itu adalah dewa yang asli. Salah satu dewa menantang kebenaran ucapan tersebut. All Knowing One justru memberikan kabar lain. Saat ini dewa sejati tengah mencari seorang penerus. Salah satu dewa dari bumi akan mewarisi kekuatannya. Ia meminta mereka mencari bahan terakhir untuk kelahiran keturunan dewa sejati itu. Meski ramalan telah berakhir, All Knowing One memprediksi bahwa salah satu dari ketiga dewa itulah yang akan menerima kekuatan sang dewa sejati. Ia menutup pembicaraan dengan doa, berharap kekuatan dan keagungan akan menyertai mereka semua. Begitu lilin mati dan ketiga dewa itu berlalu, All Knowing One menyatakan bahwa masa ramalan telah disimpulkan. Ketiga dewa tersebut akan segera menempuh jalan masing-masing. Ia kemudian memerintahkan Tricia pendetanya untuk segera melaporkan pergerakan mereka melalui Void Relic. Tricia pun menanggapi bahwa siang hari tanggal 25 Agustus tahun ke-15 berdasarkan laporan yang masuk, pergerakan target tercatat bergerak dari timur menuju timur laut, persis seperti yang diperkirakan sejauh ini. Tricia menyampaikan hal itu dengan nada datar, seolah hanya membaca angka tanpa emosi. Maksud target di sini adalah Regudel dan kawan-kawan. Mendengarnya, All Knowing One mendengus pelan. Baginya istilah prediksi sudah tidak lagi pantas digunakan. Kehadiran satu variabel tak terduga telah merusak seluruh rangkaian ramalan yang sebelumnya tersusun rapi. Tricia tidak berdebat panjang. Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya akan tetap membedakan antara ramalan dan kenyataan yang kini mereka hadapi. All Knowing One pun terdiam sejenak. Pandangannya turun ke telapak tangannya sendiri. Sejak saat itu, menurutnya hal yang terpenting bukan lagi membaca masa depan, melainkan mengendalikan variabel yang muncul. Meskipun arus masih tampak menguntungkan, kepuasan diri adalah kesalahan yang tidak boleh terjadi. Seekor lalat hinggap di telapak tangannya, berdengung pelan. Tatapannya tetap tenang saat ia mengamati serangga kecil itu. Baginya lalat tersebut tak ubahnya seperti variabel remeh, sekecil kepakan sayapnya. Namun justru dari hal sekecil itu badai bisa lahir. Sebaliknya, bila dikendalikan dengan tepat, badai yang sama dapat berubah menjadi angin yang menguntungkan. Seketika tangannya bergerak dan krek. Dengung itu berhenti, bangkai lalat tergeletak di telapak tangannya. All Knowing One menatapnya sambil menyeringai, lalu menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan variabel sekecil apapun berubah menjadi angin yang merugikan. All Knowing One menyeringai tipis ketika sebuah sosok mendekat ke hadapannya. Tatapan itu mengandung kepuasan yang sulit disembunyikan. Mulai sekarang, peran sosok tersebut akan menjadi sangat penting. Ia kemudian berbalik menatap tamunya dengan sorot mata penuh perhitungan. Sosok itu tak lain adalah Blair, Master of the Holy Blood. Sebuah pertemuan lama yang akhirnya terulang kembali. Sementara itu di markas kaum Kafir East, suasana jauh berbeda. Walter berdiri di depan meja taktis menjelaskan situasi dunia kepada Dale dan anggota lainnya. Saat ini setidaknya ada 13 dewa yang diyakini telah turun ke bumi. Termasuk satu entitas yang keberadaannya belum sepenuhnya terkonfirmasi, penguasa tempat suci pusat. Selain itu, beberapa dewa kuat menguasai tempat-tempat suci besar di wilayah utara, barat, dan selatan. Sisanya tersebar di tempat-tempat suci menengah dan kecil. Lebih dari 80% dunia kini berada di bawah pengaruh tempat suci, dan wilayah itu terus meluas. Walter kemudian menunjuk peta di hadapan mereka. Tujuan akhir mereka jelas, menghancurkan seluruh tempat suci dan merebut kembali kebebasan umat manusia. Dale yang duduk dengan santai menanggapi dengan nada ringan. Jika Varric sudah ditangkap berarti tersisa 12, artinya mereka hanya perlu menemukan dan membunuh sisanya. Namun Walter langsung menampik anggapan itu. Jumlah tersebut hanyalah perkiraan. Bisa saja masih ada lebih banyak dewa yang bersembunyi.
Selain itu, mereka belum siap. Prioritas utama saat ini adalah memperkuat unit pembunuh dewa dengan satu anggota tambahan. Misi pertama pun diumumkan, yaitu menuju Pangkalan Utara. Nama itu membuat Katie, Dale, dan Q bersama-sama terdiam. Entah karena mengenalnya atau justru karena firasat buruk yang muncul bersamaan. Walter pun melanjutkan, Pangkalan Utara telah kehilangan komunikasi tanpa alasan yang jelas. Dugaan terkuat mengarah kepada kemunculan tempat suci baru di wilayah timur laut, yang mereka ketahui hanyalah lokasinya. Misi tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, menyelidiki tempat suci yang tak dikenal di timur laut tersebut. Kedua, mengantarkan resep serum ke Pangkalan Utara. Katie mengangguk namun segera mengangkat keraguan. Ia mempertanyakan komposisi tim. Dale sudah jelas merupakan aset terpenting dan Q dibutuhkan untuk membawa resep serum. Namun ia tak bisa menahan diri untuk bertanya kenapa Simon dan Hannah juga ikut. Keduanya adalah perwira, seharusnya mereka tetap bersama di unit. Simon pun langsung bereaksi kala itu, mempertanyakan pula alasan kenapa dirinya harus turun langsung ke lapangan. Hannah menjawab tanpa ragu, ia sudah bukan kapten lagi saat ini. Posisi itu telah dikembalikan kepada Walter, dan Simon pun kini bukan pemimpin unit. Ucapan itu membuat Simon terpaku, kebingungan dengan perubahan yang begitu tiba-tiba. Pernyataan itu langsung memancing reaksi Simon, yang hampir kehilangan kendali. Namun balasan Katie justru membuatnya terdiam, seolah sadar bahwa ancamannya tidak berarti apa-apa terhadap Katie. Melihat situasi mulai memanas, Hannah mengambil alih. Ia menegaskan bahwa misi ini mustahil berhasil tanpa kehadiran Simon. Justru dialah satu-satunya anggota kunci dalam operasi ini. Simon hanya bisa menunjuk dirinya sendiri, masih tak mengerti mengapa ia tiba-tiba dianggap sepenting itu. Singkat cerita, rapat pun berakhir dan rombongan segera berangkat menuju lokasi tujuan. Di perjalanan akhirnya terungkap alasan sebenarnya mengapa Simon ikut dalam misi ini, yaitu ia ditugaskan sebagai supir. Hannah kala itu bersandar santai di kursi penumpang, penutup mata sudah terpasang seolah hendak tidur sepanjang perjalanan. Namun senyum tipis di bibirnya menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak berniat diam. Ia mengomentari ekspresi Simon yang tampak muram di balik kemudi. Bahkan dengan mata tertutup, ia mengaku masih bisa merasakan kekecewaan dari Simon. Simon membalas dengan kesal, mempertanyakan bagaimana mungkin hal itu terlihat jika Hannah sendiri tidak membuka matanya. Namun wanita itu hanya terkekeh. Ia mengingatkan bahwa sejak awal ia tidak pernah berbohong. Simon memanglah anggota kunci. Dalam misi transportasi, pengemudi adalah posisi yang paling vital. Terlebih lagi ada para tetua di Pangkalan Utara, mungkin saja mereka akan menyadari potensi yang selama ini Simon abaikan. Simon meragukannya, menurutnya sekalipun itu benar belum tentu ada manfaat nyata. Hannah meski nada suaranya terdengar ringan melemparkan kemungkinan yang cukup menggoda, yaitu Simon bisa saja menduduki kursi Dewan Tetua. Ucapan itu membuat Simon terdiam, pikirannya melayang, membayangkan dirinya duduk di hadapan para tetua, menyampaikan ide-idenya dengan percaya diri. Dalam benaknya segalanya tampak sederhana, seolah ia mampu menjalani peran itu tanpa kesulitan. Ia tidak tahu betapa keras dan kejamnya proses di balik meja dewan tersebut. Beberapa saat kemudian, Hannah kembali membuka percakapan. Menurut perhitungannya, mereka seharusnya sudah mendekati lokasi tempat suci. Ia pun menanyakan posisi mereka kepada Q. Q memastikan bahwa mereka telah memasuki area yang diperkirakan sebagai wilayah tempat suci. Jika tidak terlihat apa-apa, itu justru yang aneh. Hannah menatap keluar jendela, debu berterbangan mengaburkan pandangan. Ia bisa merasakan sesuatu di luar sana, namun tak satu pun bangunan menyerupai kuil terlihat. Q pun segera mengkonfirmasi kebingungan itu. Berdasarkan peta, mereka sudah berada tepat di area tujuan. Tetapi tidak ada kuil, bahkan pengikut pun tidak terlihat. Dale yang sejak tadi dia mengingatkan mereka pada ucapan Walter. Pertanyaan Q memicu kilas balik ke penjelasan lama di markas. Setiap tempat suci, kata Walter saat itu, selalu memiliki kuil. Bagi para dewa, kuil berfungsi seperti pagar, sementara para pengikut hanyalah ternak, dipelihara untuk suatu hari dipersembahkan. Dale sempat bertanya apakah mungkin ada dewa tanpa kuil.
Mendengar pertanyaan itu dari Dale, Walter justru balik bertanya, jika demikian siapa yang akan menjaga ternak-ternak itu? Apakah ada dewa yang cukup gila untuk melepaskan kendali sepenuhnya? Dan jika dewa seperti itu memang ada, maka mereka hanya bisa berharap untuk tidak pernah bertemu dengannya. Karena ia bukan lagi seperti seorang gembala, melainkan seperti seorang pemburu yang memasang jebakan dan menunggu mangsanya masuk sendiri. Harapan itu terlintas di benak masing-masing sebelum kesadaran pahit kembali menyergap. Kembali ke masa kini, kendaraan mereka berhenti. Regu itu turun dan mulai memeriksa lokasi. Di hadapan mereka berdiri sesuatu yang tidak menyerupai kuil. Sebuah sosok raksasa seperti patung menjulang tinggi dengan 4 lengan dan lingkaran duri di belakang kepalanya. Keheningan terasa ganjil. Kesadaran datang terlambat. Setetes cairan hangat menetes di pipi Simon. Saat ia mendongak, matanya membelalak. Dari atas, kepompong-kepompong berlumuran darah jatuh serentak ke arah mereka. Pada saat itulah sosok raksasa itu berbicara. Sosok itu mencela mereka. Mereka telah meninggalkan kebahagiaan hidup dan memilih berjalan bergandengan dengan kematian. Menurutnya itu adalah sebuah kebodohan. Kata-kata itu membuat seluruh regu tersentak. Tidak ada lagi keraguan, makhluk di hadapan mereka adalah seorang dewa. Dewa itu melanjutkan, kebodohan adalah dosa katanya. Dosa membuat dunia sakit dan misinya adalah menyembuhkan dunia dan memotong bagian yang busuk. Kaum kafir yang penuh dosa tak lebih dari kanker yang harus ia musnahkan. Lalu kepompong-kepompong itu pun pecah berubah menjadi pasukan yang menyeringai, siap menerjang. Dale segera melangkah ke depan, menyuruh yang lain untuk mundur dan berlindung di belakang dirinya dan Katie. Di benaknya terngiang kembali peringatan Walter. Mereka tidak pernah disarankan menghadapi dewa tanpa kuil, tanpa pengikut, tanpa tanah suci. Tidak ada informasi. Tidak ada cara untuk mengetahui kekuatannya, apalagi menyiapkan iblis yang tepat untuk mengimbanginya. Setiap pertempuran tanpa persiapan adalah resiko kematian. Namun kini mereka tidak punya pilihan. Dewa itu memberikan tawaran terakhir. Ia memerintahkan mereka melepaskan dosa, yaitu dengan membuang daging yang tak berharga, menyerahkan jantung yang kotor dan menjadi bagian dari dirinya sendiri. Sebuah ajakan menuju keselamatan versi dirinya. Atau jika tidak mau, mereka akan dibantai. Dale menggertakkan giginya. Ia tak pernah menyangka akan benar-benar bertemu dengan dewa tanpa kuil dan tanpa pengikut. Makhluk yang bahkan oleh Walter disebut sebagai kemungkinan terburuk. Kini mereka terkepung dari segala arah. Pasukan aneh hasil kepompong berdarah itu menutup semua jalan keluar. Jumlahnya terlalu banyak. Untuk melawan mereka, Dale tahu jika ia harus meminjam kekuatan iblis tingkat menengah. Namun jika serangan sebesar itu dilepaskan, para non-kombatan pasti ikut terseret. Di tengah debu dan darah, Dale terdiam. Menyerang berarti mengorbankan rekan sendiri. Menahan diri berarti menunggu kematian. Dan di hadapan dewa itu, ia harus memilih sekarang. Pikiran Dale masih dipenuhi pertanyaan tentang iblis mana yang harus ia pinjam kekuatannya. Namun keraguannya menjadi celah. Serangan para minion melesat begitu cepat, hampir menghantam wajahnya sebelum ia sempat bereaksi. Dalam sekejap, Katie bergerak. Ia menerjang ke depan dan menangkis serangan itu, membuyarkan maut yang nyaris melukai Dale. Dia tersentak dari lamunannya, menyadari betapa tipis jarak serangan tersebut. Sementara itu, Katie menatapnya dengan kesal. Baginya, kehilangan fokus di medan perang seperti ini adalah kesalahan fatal. Kesalahan yang hampir saja melukai Dale. Dale mencoba berpikir cepat, mencari cara untuk menyerang tanpa membahayakan pihak yang tidak bisa bertarung. Namun sebelum rencana itu sempat terbentuk sempurna di kepalanya, Katie langsung menanggapi dengan nada tajam. Baginya, pemikiran dia justru terdengar seperti ketidaktahuan akan kenyataan di hadapan mereka. Kebingungan segera terlihat di wajah Dale. Ia baru menyadari ada sesuatu yang keliru dengan asumsi yang ia pegang sejak awal. Reaksi itu justru membuat Katie semakin tersinggung. Ia merasa diremehkan, seolah keberadaan mereka dianggap sebagai beban yang harus dilindungi. Dengan seringai penuh kepercayaan diri, Katie menegaskan sebuah fakta yang sebenarnya selama ini dianggap wajar oleh kaum kafir.
Di luar anak-anak dan para orang tua, tidak ada istilah non-kombatan di pihak mereka. Semua yang berdiri di sini adalah petarung sejati. Kesadaran itu menghantam Dale seketika. Matanya melebar, terkejut oleh kenyataan bahwa sejak awal ia telah salah menilai orang-orang yang berdiri di sisinya. Katie menjelaskan dengan cepat bahwa Simon sebenarnya adalah seorang teknisi senjata, orang yang bertanggung jawab atas segala jenis persenjataan di unit mereka. Penjelasan itu seolah langsung dibuktikan di depan mata. Simon berdiri tanpa ragu, menyemburkan api ke arah para minion yang menyerbu, membakar mereka habis dengan senjata api di tangannya. Teriakannya menggema lantang, penuh amarah, seakan melampiaskan seluruh kebenciannya pada para pemuja dewa yang menghadang. Di sisi lain medan tempur, Hana dan Q juga telah bersiap. Hana segera memberi perintah singkat, meminta Q menonaktifkan penghambat. Q menanggapi tanpa ragu dan langsung mengeksekusi instruksi tersebut. Melihat itu, Katie kembali menjelaskan kepada Dale bahwa baik Hana maupun Q bukanlah orang sembarangan. Mereka telah melalui banyak pertempuran bersama dan terbiasa menghadapi situasi ekstrim seperti ini. Hana kemudian mengambil alih komando. Ia memerintahkan Katie dan Dale untuk tetap berada di area Tanah Suci dan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang dewa yang mereka hadapi. Sementara itu, dirinya bersama Q akan bergerak keluar dari area Tanah Suci untuk melakukan analisis di luar. Rencana itu membuat Dale terkejut karena ia tidak langsung memahami bagaimana mereka bisa keluar dari wilayah tersebut. Tak lama kemudian, Q melaporkan bahwa alat yang ia setel dalam sarung tangan Katie telah siap digunakan. Mendengar itu, Hana menyatakan bahwa mereka harus membuka jalan keluar. Ia mengaktifkan sarung tangan mekanisnya, menandai dimulainya pergerakan. Perintah pun dilontarkan dengan tegas. Simon diminta menyalakan mesin, sementara Q ditugaskan mengambil satu sampel. Keduanya menjawab serempak, menunjukkan koordinasi yang sudah terlatih. Di tengah kekacauan itu, Dale baru menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia terperanjat mengetahui bahwa Hana ternyata bukan sepenuhnya manusia. Melihat reaksinya, Katie segera menjelaskan bahwa secara teknis yang dimodifikasi hanyalah tubuh Hana, sementara otaknya tetap manusia sepenuhnya. Kesadaran itu kembali membuka mata Dale bahwa orang-orang di sekelilingnya jauh lebih berbahaya dan berpengalaman daripada yang selama ini ia bayangkan. Katie mengakui bahwa ia sendiri tidak tahu bagaimana Hana bisa menjadi seperti sekarang. Yang ia ketahui hanyalah rumor bahwa beberapa dewa terlibat langsung dalam penciptaan tubuh tersebut. Seolah menegaskan ucapannya, Hana di depan mereka mengangkat tangan mekanisnya. Seketika, tembakan plasma melesat lurus, meluluh lantahkan satu garis penuh minion di hadapannya. Tanah terbelah mengikuti lintasan serangan itu, menyisakan jejak kehancuran yang mengerikan. Katie menatap punggung Hana sambil melanjutkan penjelasannya. Bagi dirinya, Hana jelas berada di tingkat kekuatan yang melampaui kebanyakan manusia. Pemandangan itu membuat Dale terdiam. Ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, hanya terpaku menyaksikan kekuatan yang baru saja diperlihatkan Hana. Dengan nada sombong, Katie menegaskan bahwa orang-orang di sekeliling dia bukanlah non-kombatan. Posisi pemimpin yang ia pegang tidak pernah didapatkan dengan cara main-main, katanya. Tak lama kemudian, Hana menyatakan bahwa ia tidak bisa bertarung terlalu lama tanpa kelelahan. Ia memilih mundur lebih dulu keluar area Tanah Suci. Sebelum pergi, ia memperingatkan Dale agar menjaga perangkat komunikasi tetap utuh demi koordinasi mereka. Dale hanya mampu mengangguk pelan. Bersama Katie, ia menyaksikan Hana dan Q meninggalkan area tersebut menggunakan kendaraan, meninggalkan mereka di tengah Tanah Suci yang masih dipenuhi ancaman. Setelah itu, Dale menyadari sisa-sisa gumpalan daging para minion yang telah dihancurkan masih bergerak. Perlahan gumpalan itu merayap dan menempel di tangannya. Ia menatapnya dengan heran, memperhatikan bagaimana daging itu mengerut, mengecil, namun masih bertenyut seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Ia kemudian mengarahkan pandangannya kepada Katie, menanyakan apakah benda itu masih hidup. Katie sendiri tampak tidak memahami situasinya, ikut menatap gumpalan tersebut dengan ekspresi ragu. Di permukaannya tampak samar wajah manusia yang terdistorsi di bagian dada, membuatnya terlihat semakin tidak wajar.
Dale menganalisis dengan cepat. Jika makhluk itu masih merupakan pelayan dewa, seharusnya ia mempertahankan kesadaran. Namun gumpalan-gumpalan itu berbeda. Gerakannya mekanis, kosong, dan jumlahnya terlalu banyak untuk dianggap sebagai individu yang masih memiliki kehendak. Kesadaran itu membuat napas Dale tersendat. Sebuah kemungkinan tiba-tiba muncul di benaknya. Ia menyeringai, keyakinan perlahan menggantikan kepanikan sebelumnya, lalu memberi isyarat agar Katie bersiap. Katie mengira Dale akhirnya memahami kekuatan sang dewa, namun Dale justru menegaskan bahwa ia belum mengetahuinya. Tapi meski begitu, jika dugaannya benar, ia yakin akan menemukan langkah yang hampir pasti berhasil mengalahkan dewa tersebut. Dengan tekad yang mengeras, keduanya pun bersiap mulai perburuan terhadap dewa tersebut. Di sisi lain, Q dan Hannah telah menjauh dari area tanah suci sambil membawa sampel yang diambil dari salah satu minion. Di dalam kendaraan, Q memeriksa benda itu dengan seksama. Ekspresinya mengeras saat ia menyadari struktur makhluk tersebut tidak menyerupai bentuk kehidupan yang dikenal. Menurut analisisnya, makhluk itu bukan hewan maupun tumbuhan yang lebih mengganggu. Seluruh aktivitasnya jelas digerakkan oleh energi ilahi, seolah kekuatan dewa itu sendiri menjadi sumber tenaganya. Namun demikian, semakin ia meneliti, semakin besar keraguannya, karena struktur dasar makhluk tersebut tampak seperti hanya terdiri dari satu sel. Hannah sempat menduga bahwa makhluk itu mungkin memiliki kemampuan biologis khusus, sesuatu yang melampaui pemahaman makhluk hidup biasa. Namun Q tidak dapat memberikan kepastian. Baginya keberadaan sampel itu justru membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di tengah percakapan mereka, suara Dale tiba-tiba terdengar melalui perangkat komunikasi. Sinyalnya sempat terputus-putus, seolah ia memastikan sambungan itu benar-benar terhubung. Hannah segera merespon, menyadari adanya urgensi pada nada suara Dale tersebut. Ia menanyakan apakah Dale menemukan sesuatu di dalam area tanah suci. Namun Dale menjelaskan bahwa itu belum bisa disebut penemuan, melainkan sebuah dugaan saja. Ia meminta mereka memastikan satu hal terlebih dahulu. Apakah sampel minion yang mereka bawa masih bergerak setelah keluar dari area tanah suci? Hannah dan Q hampir saling berpandangan. Hannah kemudian menyampaikan bahwa sampel itu memang berhenti bergerak tepat setelah mereka meninggalkan area tersebut. Struktur makhluk itu masih tampak seperti satu sel, dan hingga kini mereka belum memahami apa sebenarnya benda itu. Mendengar laporan itu, Dale menyimpulkan dengan nada berat bahwa benda tersebut adalah dewa. Ucapan itu membuat Hannah dan Q terdiam sesaat, terkejut oleh kesimpulan yang terdengar mustahil. Dale lalu memperjelas maksudnya. Menurutnya itu bukanlah dewa secara utuh, melainkan bagian dari dewa itu sendiri. Ia mengingat kembali pertarungannya melawan Parik di masa lalu, saat orang-orang diubah menjadi emas. Kala itu ia mengira semua itu hanyalah kebiasaan aneh, hingga pada saat Parik terdesak, sang dewa menyerap seluruh persembahan tersebut. Dari sanalah Dale menyadari bahwa para dewa tidak hanya mengambil jiwa manusia, tetapi juga tubuh yang menjadi wadah jiwa itu, lalu menjadikannya bagian dari diri mereka sendiri. Dengan demikian, para minion yang mereka hadapi bukanlah entitas terpisah. Seluruhnya merupakan perpanjangan dari sang dewa. Bahkan, seluruh tanah suci ini sejatinya adalah satu kesatuan dengan dewa itu sendiri. Kesadaran itu justru membuat Dale melihat sebuah celah. Jika seluruh tempat suci merupakan bagian dari satu entitas yang sama, maka mungkin untuk pertama kalinya cara menyerang dewa tersebut menjadi jauh lebih sederhana. Tiba-tiba ingatan Dale terseret kembali ke masa lalu. Sebuah kilas balik memperlihatkan momen ketika Walter pernah memberi penjelasan kepadanya dan Katie. Saat itu Walter menegaskan bahwa jika seseorang harus melawan dewa tanpa informasi apapun tentang kekuatannya, maka langkah pertama yang paling masuk akal adalah memaksanya keluar. Pernyataan itu sempat membuat Katie dan Dale kebingungan. Walter kemudian melanjutkan bahwa semua dewa memiliki satu kelemahan yang sama, yaitu mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka di luar area tanah suci. Karena itulah para dewa menciptakan pelayan. Namun semua itu hanya bisa terjadi jika syarat tertentu terpenuhi. Syarat terpenting adalah
Sebelum Walter menyelesaikan penjelasannya, kilas balik itu terputus dan kesadaran Dale kembali ke situasi saat ini. Dale pun akhirnya mengingat potongan terakhir dari penjelasan Walter. Syarat utama itu adalah berat. Ia segera menyimpulkan bahwa dewa di tempat ini telah membagi tubuhnya menjadi banyak avatar. Dibandingkan tubuh utama, avatar-avatar tersebut jauh lebih kecil dan ringan. Sebelum sang dewa sempat menyerap kembali avatar-avatar itu, mereka harus menghancurkannya terlebih dahulu dengan ledakan besar. Dale pun menegaskan bahwa kunci serangan ada pada penggunaan kekuatan iblis ke-16 dan ke-8. Katie mendengarkan dengan cepat lalu menyatakan bahwa ia juga menangkap inti rencananya. Tanpa membuang waktu, keduanya mulai bersiap. Dale memanggil sebuah kekuatan iblis bernama Higgs, sementara Katie memanggil Arg. Kedua kekuatan itu mulai beresonansi, saling tertaut, seolah bersiap dilebur menjadi satu serangan penentu. Dengan tatapan tajam ke arah sosok dewa di hadapan mereka, Dale memastikan persiapan Katie. Mereka tahu kesempatan ini hanya datang sekali. Tanpa ragu, keduanya pun segera bersiap untuk maju, untuk melancarkan serangan dengan tekad penuh untuk menjatuhkan sang dewa. Setelah masing-masing memanggil kekuatan Geyser dan Higgs, Katie dan Dale serentak melesat menembus kerumunan minion dan mengelilingi tubuh utama sang dewa. Di tengah serangan itu, Katie memahami bahwa rencana Dale hanya akan berhasil jika rekannya bisa tetap sedekat mungkin dengan inti tubuh dewa. Namun kenyataannya, para monster membentuk barisan rapat seperti benteng hidup. Jumlah mereka begitu banyak hingga mustahil untuk dibersihkan sepenuhnya terlebih dahulu. Sambil menebas dan menembus gelombang musuh, ia sempat menyadari bahwa jika menggunakan kekuatan iblis anak, ia mungkin bisa menerobos lebih cepat. Akan tetapi ia juga teringat peringatan Dale. Mereka tidak boleh menggunakan kekuatan lain sebelum rencana utama dijalankan. Jika situasi terlalu berat, ia hanya diminta untuk mundur saja. Pikiran untuk mundur justru menoreh luka pada harga dirinya. Ingatan lama tiba-tiba menyeruak. Masa ketika ia selalu dipaksa lari dan menjadi bahan ejekan. Kenangan itu membuat langkahnya semakin mantap. Ia menolak mengulangi masa lalu. Dengan tekad bulat, Katie menerjang lurus ke depan. Senjatanya dilemparkan dengan tenaga penuh, melesat seperti tombak yang membuka jalur antara para minion. Garis lurus kehancuran tercipta, menembus barisan pelindung hingga akhirnya senjata itu menancap tepat pada tubuh utama. Tanpa menunggu, ia memanggil kekuatan Geyser dan segera melesat mengikuti jalur yang telah terbuka. Tiba tepat di bawah inti tubuh dewa itu. Senyum tipis terukir ketika ia menyadari posisinya telah sesuai rencana. Para minion tidak tinggal diam, mereka langsung menyerang dari kedua sisi, berusaha menutup celah yang baru tercipta. Namun Katie menahan mereka dengan serangan cepat dan presisi, menjatuhkan setiap musuh yang mencoba mendekat. Di atasnya, dia segera menyusul, memanfaatkan jalur yang telah dibuka. Ia melesat melewati Katie dan mencapai posisi ideal. Dengan koordinasi yang kini sempurna, keduanya bersiap melanjutkan tahap berikutnya dari rencana yang telah disusun. Momen penentuan untuk menjatuhkan sang dewa pun dimulai. Adegan kemudian beralih ke kilas balik ketika Walter, Katie, dan Dale tengah berdiskusi di markas. Walter memperlihatkan sebuah buku catatan berisi kombinasi sinergi dari para iblis yang pernah dipanggil oleh Dale. Ia menekankan agar keduanya menghafal setiap kemungkinan kombinasi tersebut. Katie menanggapinya dengan malas dan mempertanyakan mengapa mereka harus belajar teori ketika bisa langsung bertarung saja. Teguran tegas dari Walter justru dibalas protes keras darinya dengan terang-terangan mengaku membenci kegiatan belajar. Di tengah perdebatan itu, Dale memilih mengabaikan keributan mereka dan fokus membaca catatan di tangannya. Perhatiannya tertarik pada satu kombinasi yang terlihat sangat efektif untuk menghadapi musuh dalam jumlah besar. Higgs memiliki kemampuan memanipulasi gravitasi, sedangkan Geyser mampu memanipulasi massa. Jika keduanya digunakan bersamaan, gravitasi dapat mengumpulkan musuh menjadi satu titik, sementara memanipulasi massa akan membuat mereka semakin berat dan padat. Cukup untuk menghancurkan seluruh target dalam sekejap. Namun tepat saat ia menemukan kombinasi tersebut, pandangannya tertahan pada sebuah catatan peringatan yang ditulis oleh Walter. Sebelum sempat memahami lebih jauh, adegan kembali ke pertempuran saat ini. Di medan tempur, Dale segera memanggil kekuatan Higgs. Gravitasi yang ia kendalikan menarik seluruh minion di sekitar tubuh dewa utama, memaksa mereka berkumpul menjadi satu gumpalan besar yang melayang di atasnya.
Sementara itu, Katie menancapkan pedang ke arah tanah sebagai tumpuan, menahan tubuhnya agar tidak ikut terseret oleh tarikan gravitasi yang semakin kuat tersebut. Begitu semua minion berhasil disatukan, Dale memberi isyarat bahwa giliran berikutnya adalah milik Katie. Seketika para minion itu tidak dapat bergerak karena tubuhnya sangat berat. Adegan kembali berpindah ke masa lalu. Dalam kilas balik tersebut, Dale terlihat menanyakan arti peringatan yang tertulis pada catatan Walter tentang bahaya penggunaan gravitasi dan massa secara berlebihan yang dapat membahayakan sekutu jika melewati titik kritis. Walter menjelaskan bahwa tekanan akan meningkat dari pusat kumpulan musuh. Kepadatan yang terus bertambah akan menaikkan temperatur secara ekstrim hingga akhirnya melewati batas kritis. Pada titik itu, ledakan tidak akan bisa dihindari. Sebuah reaksi berantai yang cukup kuat untuk memusnahkan semua yang berada di pusatnya termasuk siapapun yang terlalu dekat. Kembali lagi ke masa kini, tekanan di pusat gumpalan itu mencapai batasnya. Tanda-tanda ledakan mulai tampak jelas. Katie menyipitkan mata, menyadari bahwa reaksi berantai yang mereka ciptakan akan segera meledak. Dalam sepersekian detik, Dale langsung memanggil kekuatan iblis lain yaitu Fason. Dengan perlindungan kekuatan tersebut, ia langsung menerobos dan menarik Katie menjauh dari titik pusat. Ledakan besar pun terjadi, menyapu area suci dengan gelombang panas dan tekanan yang mengerikan. Tubuh dewa itu terkena dampaknya, seluruh dagingnya melepuh dan terkelupas. Dale dan Katie berlindung di balik pelindung Fason, nyaris ikut terseret efek kehancuran tersebut. Bahkan pakaian Dale terkoyak akibat sisa tekanan ledakan. Begitu getaran mereda, Katie segera memastikan kondisi rekannya itu. Namun sebelum mereka sempat bernapas lega, sesuatu tak terduga terjadi. Dewa itu ternyata belum mati. Suara dingin terdengar dari balik tubuh yang rusak itu. Sosok tersebut yaitu Blair menyebut usaha mereka sebagai sesuatu yang sangat menjadikan. Perkataan itu membuat keduanya tersentak. Sambil memulihkan tubuhnya dengan cepat, Blair meremehkan ledakan yang barusan saja terjadi. Seolah itu hanya gangguan kecil yang sekedar mengusir sebagian minion keluar dari area sucinya. Saat itulah Dale menyadari identitas lawannya itu. Itu adalah Dewa Darah dan kehidupan Blair. Blair menjelaskan dengan nada tenang bahwa tubuhnya tersusun dari darah yang terus memproduksi sel baru setiap detik. Ketika organisme asing seperti mereka dianggap ancaman, produksi sel darah putih akan meningkat berkali-kali lipat. Seketika gelombang minion berwarna putih bermunculan. Jumlahnya jauh lebih banyak dan aura kekuatannya jauh melampaui pasukan sebelumnya. Mereka langsung menyerbu. Melihat situasi berubah drastis, Dale langsung mendorong Katie untuk mundur menghindari serangan pertama. Namun salah satu makhluk putih itu berhasil melukai tangan Dale. Kontak singkat itu langsung memutus fokusnya. Ia segera menyadari bahwa minion baru ini berbeda. Mereka bukan sekedar pelayan biasa, melainkan manifestasi kekuatan regeneratif sang dewa. Makhluk yang terus tercipta dari darahnya sendiri. Saat Dale mencoba menyusun langkah berikutnya, sensasi aneh menjalar dari lengannya. Luka kecil akibat sentuhan tadi mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi. Barulah ia sadar serangan itu bukan serangan fisik biasa. Dale akhirnya terkurung sepenuhnya di dalam selaput darah yang menutup tubuhnya seperti kepompong. Gerakannya terhenti seolah seluruh kekuatannya ditahan dari segala arah. Di luar, Katie berteriak dengan nada cemas melihat rekannya terjebak. Melihat kondisi itu, Blair justru tampak puas. Bagi sang dewa, mereka hanyalah penyakit yang harus dibasmi demi menyembuhkan dunia dan mencapai kehidupan yang kekal. Meski terjepit dan hampir tak bisa bergerak, kemarahan dia masih tersisa. Ia menolak keras gagasan keselamatan yang diklaim oleh dewa itu. Menjadikan manusia boneka tanpa kehendak bukanlah penyelamatan menurutnya, melainkan perampasan. Blair membalas dengan keyakinan dingin. Menurutnya, tubuh hanyalah wadah rapuh yang membawa penderitaan, sementara jiwa seharusnya dibebaskan dan disatukan ke dalam dirinya sebagai bagian dari kehidupan abadi. Sebelum dia sempat menyelesaikan bantahannya, selaput darah itu menutup rapat sepenuhnya. Kepompong merah tersebut menelan tubuhnya hingga tak terlihat lagi dari luar. Di tengah keheningan sesaat, Blair hanya menanggapi dengan sikap meremehkan, seolah hasil pertarungan sudah ditentukan.
Katie masih terpaku di tempatnya. Napasnya tertahan ketika matanya menangkap sesuatu di dalam kepompong darah itu. Sebuah jantung yang berdenyut samar di balik lapisan merah pekat. Kesadaran itu membuatnya terperanjat. Dale benar-benar terjebak sepenuhnya. Sementara itu, di luar area suci, Hannah dan Q memantau situasi melalui perangkat pengawasan. Q yang melihat kondisi Dale mulai panik dan mempertimbangkan opsi terakhir yang mereka miliki, yaitu bom yang ditanam di jantungnya. Namun Hannah menahan keputusan itu. Meski wajahnya tegang, ia memilih menunggu seolah masih berharap Dale mampu keluar dengan caranya sendiri. Ketegangan itu pecah ketika kepompong di layar pengawas tiba-tiba bergetar hebat. Di dalamnya, Dale memanggil kekuatan iblis Molax. Getaran segera merambat ke seluruh medan. Tanah bergerak dan berguncang, mengejutkan Katie dan Blair yang berdiri di dekat kepompong itu. Di kejauhan, Simon dan Q juga merasakan gempa yang sama. Berbeda dengan yang lain, Hannah justru memahami apa yang sedang terjadi. Fenomena yang pernah disebutkan senior mereka yaitu Walter, yaitu Demon King Possession. Detik berikutnya, permukaan kepompong darah itu robek dari dalam. Sesosok makhluk raksasa menyeruak keluar. Wujudnya menyerupai cacing kolosa dengan tubuh yang menggeliat keluar. Aura busuk mematikan menyelimuti kemunculannya. Itulah Molex, sang raja penyakit, entitas yang dikatakan mampu melahap bahkan daging dewa kematian sekalipun. Kini, ia berdiri tepat di hadapan Blair. 3 tahun lalu, saat Dale masih terjebak dalam neraka, ia memasuki wilayah yang disebut dengan neraka penyakit dan bertemu dengan Molex, sang penguasa neraka penyakit di sana. Saat itu, ia sedang menikmati sebuah mayat dan memakannya. Di hadapan penguasa neraka ke-11, neraka penyakit, Dale menyapa dengan tenang. Ia memanggil nama raja penyakit Molex tersebut, makhluk yang dikenal sebagai pemakan daging bangkai dewa kuno. Sapaan itu langsung memancing amarah. Molex tidak terima ada sosok asing yang berani menyebut namanya begitu saja. Tanpa ragu, ia menyerang Dale dengan niat menghancurkannya saat itu juga. Namun serangan yang menghantam kepala Dale tidak memberikan hasil yang diharapkan. Tubuh Dale kembali pulih seolah tidak terjadi apapun. Dalam keadaan tetap tenang, Dale menyatakan bahwa kedatangannya bukan untuk bertarung, melainkan untuk meminjam kekuatan sang Raja Iblis dan mengajukan sebuah perjanjian. Permintaan itu justru memancing kemarahan Molex. Ia menganggap tindakan Dale sebagai bentuk penghinaan dan kembali melancarkan serangan bertubi-tubi. Di tengah serangan tersebut, Dale mulai mengungkapkan dugaan mengenai asal-usul Molex, bahwa ia lahir dari kematian dewa kuno, sebuah reinkarnasi dari entitas yang telah dilupakan. Ia menyebut bahwa keinginan Molex melahap tubuh lamanya bukan sekedar naluri, melainkan pencarian kekuatan yang tak terbatas. Ucapan itu membuat Molex berhenti sejenak dan menanyakan apakah Dale menganggap perbuatannya menjijikan. Dale menjawab dengan datar bahwa melahap mayat semacam itu tidak akan benar-benar memberinya kekuatan yang diinginkan. Pernyataan tersebut kembali memicu kemarahan Molex yang bersiap menyerang lagi. Namun sebelum serangan itu terjadi, Dale dengan tenang menyatakan bahwa ia akan memperoleh kekuatan yang Molex cari. Ia kemudian berjanji akan memburu para dewa yang turun ke dunia dan mempersembahkan kekuatan mereka kepada Molex. Keyakinan di mata Dale membuat sang raja penyakit akhirnya menahan serangannya. Baru pada saat itu Molex menyadari sesuatu yang aneh. Dale tidak memiliki aura jiwa manusia pada umumnya. Ia pun mempertanyakan identitas sebenarnya dari pria di hadapannya itu. Dale menjawab dengan menunjukkan bukti. Ia mengaku telah membuat kontrak dengan sang penguasa kehampaan The Void, lalu merobek dadanya sendiri untuk memperlihatkan jantungnya yang tertancap artefak kehampaan. Ia mempersilahkan Molex untuk menggunakan tubuhnya, menghancurkan para dewa yang hidup di dunia dan memburu mereka tanpa batas, bukan sekadar mengais sisa kekuatan dari dewa yang telah mati. Adegan kemudian kembali ke masa kini, memperlihatkan Dale yang telah berubah dalam mode kerasukan. Molex kini mengambil alih tubuhnya, memulai perburuan terhadap para dewa sesuai janji yang telah disepakati. Katie terperanjat saat melihat perubahan wujud Neil. Ia langsung mengenali fenomena itu sebagai Demon King's Possession.
sebuah kondisi ketika tubuh seseorang dikuasai oleh entitas iblis tingkat tinggi. Di sisi lain, Blair juga tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Penampilan dia yang kini berubah memunculkan aura yang sangat familiar baginya. Sebuah kehadiran mengerikan yang jelas bukan lagi milik manusia biasa, melainkan sosok dari neraka yang pernah ia dengar atau kenali sebelumnya. Dalam tubuh Dale, Molex yang kini mengambil alih kendali memandang ke arah mereka dengan penuh kegembiraan. Ia merasakan keberadaan seorang dewa yang masih hidup tepat di hadapannya, sesuatu yang telah dijanjikan oleh Dale dalam perjanjian mereka. Dengan nada penuh kepastian, Molex menyatakan bahwa dewa darah dan kehidupan itu sesuai kontrak yang telah disepakati, kini akan menjadi miliknya. Saat itu, Katie teringat kembali percakapan yang pernah terjadi sebelum ia berangkat menjalankan misi. Dalam ingatannya, Walter sempat memperingatkannya untuk selalu berhati-hati. Peringatan itu membuat Katie kebingungan, karena menurutnya mereka telah membawa senjata yang mampu membunuh para dewa sehingga tidak ada alasan untuk merasa khawatir. Walter kemudian menjelaskan bahwa justru karena itulah Katie harus lebih waspada, terutama terhadap Dale ketika berada dalam mode kerasukan. Ia menekankan bahwa kondisi kerasukan oleh Raja Iblis sangat berbeda dibandingkan dengan sekedar meminjam kekuatan iblis melalui pemanggilan biasa. Dalam keadaan tersebut, seseorang benar-benar akan kehilangan kesadarannya dan tubuhnya sepenuhnya diambil oleh Sang Demon King. Walter juga mengingatkan bahwa meskipun iblis merupakan musuh para dewa, hal itu tidak berarti mereka akan berpihak atau bersahabat dengan manusia. Kenangan itu sempat terlintas jelas di benak Katie, namun perlahan memudar seiring situasi di hadapannya kembali menarik kesadarannya ke masa sekarang, melihat pertarungan iblis dan dewa tersebut. Molex kemudian menantang dewa yang masih hidup di hadapannya untuk segera mengeluarkan kekuatannya. Bersamaan dengan itu, para minion milik Blair tiba-tiba memuntahkan cairan hitam ke tanah, seolah-olah tubuh mereka diracuni oleh sesuatu yang tak terlihat. Blair yang menyadari sumbernya berasal dari asap hitam yang dihasilkan oleh Molex segera menutup hidungnya dengan keempat tangannya, berharap racun itu belum masuk terlalu dalam. Namun usahanya terlambat. Tubuhnya bereaksi keras dan ia ikut memuntahkan cairan hitam. Katie yang berada tidak jauh di sana langsung menyadari bahwa asap tersebut berbahaya. Rasa pusing mulai menyerangnya, membuatnya refleks menutup hidung. Ia menyimpulkan bahwa racun itu tidak hanya menyerang para minion, tapi juga dapat mempengaruhi siapapun di sekitarnya. Menyadari situasinya semakin berbahaya, Katie segera mencoba menjauh untuk mencari tempat aman. Namun saat hendak melarikan diri, perhatiannya teralihkan oleh sesuatu di depannya. Sebuah pintu merah darah yang dijaga oleh dua sosok penjaga yang menyerupai Blair. Kelengahannya membuat ia tanpa sengaja kembali menghirup asap hitam tersebut. Rasa pusing yang sebelumnya hanya ringan kini menjadi jauh lebih berat. Penglihatannya mulai mengabur dan kesadarannya perlahan menghilang. Katie sempat menyadari bahwa jika ia pingsan di tempat itu, nyawanya akan berada dalam bahaya. Tubuhnya akhirnya roboh, namun tepat pada saat itu Hana sudah berada di dekatnya. Dengan masker yang melindungi dirinya dari racun, Hana segera bergerak cepat, melesat jauh dari lokasi pertempuran sambil membawa Katie ke tempat yang lebih aman. Sambil terbang menjauh, Hana teringat penjelasan Walter yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia menyadari bahwa keadaan Dale saat ini jauh lebih parah dari yang ia bayangkan. Mode kerasukan iblis itu tampaknya telah sepenuhnya menghapus kesadaran Dale, meninggalkan tubuhnya sepenuhnya berada di bawah kendali sang Raja Iblis. Molex yang kini sepenuhnya menguasai tubuh Dale menilai kondisi wadah barunya itu. Ia merasa tubuh tersebut jauh lebih baik dari yang ia perkirakan sebelumnya, seolah menemukan alat yang sangat cocok untuk memburu mangsanya. Di sisi lain, Blair yang menyaksikan perubahan itu akhirnya memahami makna dari bencana yang selama ini terjadi di dunia baru. Kesadarannya itu membuatnya menyadari bahwa penilaiannya sebelumnya keliru. Ia sempat mengira makhluk di hadapannya hanyalah penyakit yang harus disembuhkan. Namun, kini ia melihat bahwa sosok tersebut sudah berada dalam tingkat kerusakan yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa lagi dipulihkan. Molex menanggapi penilaian tersebut dengan sikap santai, bahkan cenderung menikmati sebutan itu. Ia tidak menyangkal tuduhan Blair, justru memperlihatkan seringai puas seolah mengakui sifat kehancuran yang melekat pada dirinya.
Blair kemudian menegaskan keyakinannya bahwa satu-satunya cara untuk menangani sesuatu yang telah membusuk adalah dengan mengamputasinya, sepenuhnya menghilangkannya dari dunia. Dengan tekad itu, ia langsung melancarkan serangan mendadak ke arah Molex tanpa memberi peringatan sedikit pun. Menariknya, Molex tidak menunjukkan upaya menghindar ataupun bertahan. Ia hanya memperhatikan serangan tersebut dengan ketertarikan, seakan menguji seberapa besar keberanian dan kekuatan dewa yang kini berdiri di hadapannya. Serangan mendadak Blair ternyata tidak pernah mencapai Molex. Di hadapan Raja Penyakit itu, para minion yang sebelumnya merupakan bagian dari tubuh Blair sendiri justru bergerak menghalangi setiap serangan. Ledakan demi ledakan terjadi di depan Molex, namun ia tetap berdiri tanpa bergeming, seolah menikmati pemandangan tersebut. Blair terkejut ketika menyadari bahwa daging dan darah yang ia ciptakan kini berubah warna menjadi busuk dan berbalik melindungi musuhnya. Molex dengan santai memperlakukan para minion itu sebagai miliknya, lalu seakan mengembalikan kepemilikan mereka kepada sang dewa. Ia justru memerintahkan seluruh makhluk tersebut untuk menyerang tuannya sendiri. Dengan satu jentikan jari, kawanan minion itu langsung menerjang Blair, menggigit dan mengoyak tubuhnya tanpa ampun. Di sisi lain di ruang pemantauan, Simon yang menyaksikan kejadian tersebut melalui monitor justru terlihat antusias. Ia memuji iblis yang sedang bertarung karena berhasil menghajar Blair, sementara Q merasa terganggu karena pandangannya ke layar terhalang oleh tubuh Simon. Tidak lama kemudian, Hannah datang sambil membawa Katie yang telah pingsan. Kedatangannya membuat Q terkejut, dan Hannah segera memerintahkan agar penawar racun diberikan secepat mungkin. Ia menjelaskan bahwa kondisi Katie bukan disebabkan oleh serangan dewa, melainkan efek dari kemampuan iblis yang kini menguasai tubuh Dale. Q sempat heran apakah itu berarti Dale yang menyerang, namun Hannah menegaskan bahwa sosok tersebut sudah bukan lagi Dale. Dalam mode kerasukan, kesadaran Dale sepenuhnya hilang dan tubuhnya dikendalikan oleh Demon King, sehingga mereka harus berhati-hati hingga pertarungan benar-benar selesai. Simon kemudian menyela, menyatakan bahwa pertarungan tampaknya sudah berakhir. Ucapannya membuat Hannah terkejut dan segera melihat ke arah monitor. Di layar hanya terlihat Molex yang berdiri sambil memegang gumpalan darah. Sepertinya itu adalah inti kekuatan milik Blair. Pemandangan itu membuat Hannah kebingungan. Jika perjanjian untuk menyerahkan kekuatan dewa telah terpenuhi, seharusnya mode kerasukan sudah berakhir dan Dale kembali menguasai tubuhnya. Namun yang terlihat sekarang hanyalah Molex yang masih berdiri seakan belum berniat melepaskan kendalinya. Di sisi lain, Molex tampak memperhatikan gumpalan daging merah di tangannya sambil berpikir. Di ruang pemantauan, Q mengingat kembali penjelasan Walter sebelumnya dan menyadari bahwa seharusnya mode kerasukan sudah berakhir. Namun kenyataannya kendali atas tubuh Dale masih berada di tangan iblis tersebut. Katie yang baru saja sadar kemudian menjelaskan bahwa sosok yang mereka lawan sebelumnya bukanlah tubuh asli dari Blair. Penjelasan itu membuat Hannah memastikan kondisi Katie terlebih dahulu, sementara Q menjadi penasaran dengan maksud ucapannya. Katie mengingat kembali temuannya di area suci, sebuah pintu misterius yang dijaga dua penjaga. Menurutnya, jika yang mereka hadapi tadi benar tubuh utama seorang dewa, maka keberadaan pintu itu tidak masuk akal, karena dewa tidak akan menciptakan bentuk duplikat dirinya sebagai tubuh utama. Sementara itu di medan pertempuran, Molex terlihat kecewa dengan hasil buruannya. Ia menghancurkan gumpalan di tangannya dan menyadari bahwa tubuh yang ia kalahkan hanyalah wadah, bukan inti sebenarnya dari Blair. Di sisi lain, tim Hannah pun sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa tubuh utama Blair pasti tersembunyi di suatu tempat. Tak lama kemudian dari gerbang darah di dekat Molex terdengar suara yang memanggilnya. Perhatian sang Raja Penyakit langsung tertuju ke arah gerbang tersebut. Gerbang itu perlahan terbuka, memperlihatkan sosok Blair yang sesungguhnya duduk di sebuah kursi di hadapan jantung raksasa. Blair menyatakan bahwa Molex tidak akan pernah mampu mengalahkannya karena ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki iblis itu, yaitu sebuah misi untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara apapun. Dengan nada meremehkan, ia mempertanyakan tujuan Molex yang bertarung tanpa makna itu. Sebagai dewa darah dan kehidupan, Blair menganggap dirinya sebagai darah suci, sementara Molex hanyalah penyakit.
Ia pun dengan percaya diri menyatakan bahwa sebagaimana manusia selalu berusaha mengalahkan penyakit, dirinya juga tidak akan pernah kalah dari sang raja penyakit. Dan kita pun diperlihatkan sosok asli dari Blair, sang dewa darah dan kehidupan.